Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 11 bulan Rajab tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Yu'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ijarah. Al-ijarah lughatan al-ithabah. Al-ijarah lughatan secara bahasa artinya al-ithabah wa ajrun bimakna thawab. Al-ijarah artinya membayar upah secara bahasa. Adapun secara istilah, al-ijarah hiya aqdun ala manfaatin ma'lumah au amalin ma'lum fi iddatin ma'lumah ila ajalin ma'lum. Al-ijarah hiya aqdun ala manfaatin ma'lumah au amalin ma'lum fi iddatin fi muddatin ma'lumah bi 'iwadin ma'lum. Al-ijarah artinya kesepakatan
Aqdun, yaitu kesepakatan ala manfaatin maklumah, atas manfaat yang diketahui, manfaat barang atau manfaat benda atau manfaat rumah dan yang lainnya. Au amalin maklum, kesepakatan untuk manfaat atau untuk pekerjaan. Fi muddatin maklumah, di waktu yang disepakati. Bi'iwadin maklum, dengan upah, dengan gaji yang diketahui. Al-ijarah, menyewa, artinya aqdun, kesepakatan. Kesepakatan atas manfaat yang diketahui, manfaat barang atau manfaat rumah atau manfaat benda. Au amalin maklum, atau kesepakatan untuk memperkerjakan pekerjaan tertentu. Fi muddatin maklumah, waktunya disepakati, jelas. Bi'iwadin maklum, dan upahnya atau gajinya juga disepakati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu." Rawahu Abdul Razzaq. Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Barang siapa yang memperkerjakan seseorang, maka hendaklah disampaikan gajinya sekian, supaya tidak ada masalah di akhir waktu. Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Barang siapa yang memperkerjakan seseorang, maka hendaklah dia menyampaikan berapa gajinya. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqtil ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu atau irquhu." Berikan pekerja upahnya atau bayarannya sebelum kering keringatnya. Aqtil ajira ajrahu qabla an yajiffa irquhu. Berikan pegawai itu gajinya sebelum kering keringatnya. Kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan jawazul ijarah bil ijma', dibolehkan al-ijarah, yaitu menyewa, diganti dengan upah. Baik yang disewa itu barang, yaitu manfaat, atau yang disewa itu adalah keahlian seseorang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu istijarir rajulis salih, bab memperkerjakan seorang yang soleh. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan keutamaan alhamdulillah
mengambil pegawai orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh amanah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri pekerjaan, al-qawi, orang yang kuat, kuat fisiknya, kuat akalnya, dan juga kuat keahliannya. Kuat di sini bukan hanya sekedar kuat fisik. Al-kafa'ah, itu mampu. Al-amin, dan juga memegang amanah. Maka ayat ini menjelaskan pekerja yang baik adalah amanah agamanya, kemudian kuat di dalam melaksanakan tugasnya. Kuat di sini artinya ahli di bidangnya, kuat badannya, kemudian dia memiliki keahlian serta amanah. Orang yang tidak amanah, walaupun keahliannya bagus, maka dia akan merusak, dia akan membawa kerusakan, karena dia tidak memiliki amanah. Orang yang amanah namun tidak memiliki keahlian juga merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika diberikan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hafidz Ibnu Rajab berkata, "Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib." Siapa yang berbicara bukan bidangnya, bukan ahlinya, semuanya dibahas, semuanya bisa, atabil ajaib, maka dia akan membawa hal-hal yang aneh. Man takallama bi ghairi fannihi, siapa yang berbicara, siapa yang mengatakan sesuatu bukan bidangnya, bukan ahlinya, atabil ajaib, maka dia akan mengatakan perkara-perkara yang sangat nyeleneh, sangat aneh. Maka sekali lagi, pekerja yang bagus adalah satu ahli, kuat di bidangnya, ahli, mutqin. Kemudian dia amanah, dia memegang amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu." Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di antara kalian apabila mengerjakan sesuatu an yutqinahu, hendaklah dia ahli di bidangnya, maksimal, itqan, yaitu ahli, memiliki ahlian di bidang tersebut. Apabila terkumpul keahlian dan amanah, maka akan mendatangkan maslahat yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal khazinul amin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al khazin, penjaga baitul mal, al amin, yang amanah. Wa man lam yastamil man aradahu, dan siapa yang tidak memberikan jabatan wilayah sebagai pemimpin kepada siapa yang memintanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la nuwalli amrona man talabah." Kami tidak mengangkat
sebagai pejabat atau pemimpin wilayah, gubernur atau wali kota atau yang lain, man talabahu, siapa yang meminta jabatan tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi, Abu Abdullah, imam besar kaum muslimin, imamun hujjah thiqah wari'. Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi kana rajulan salihan, dia adalah orang yang soleh, imam besar kaum muslimin, wa kana mustajabad dakwah, seorang yang dikabulkan doanya. Apabila terjadi paceklik, maka orang-orang datang kepada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, fama arsalahuma hatta nazal al-matar, sebelum Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi menurunkan kedua tangannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujan. Imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 212 Hijriah. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Burdah, Buraid ibnu Abdullah ibni Abi Burdah ibni Abi Musa Al-Asy'ari. Qala akhbarani jaddi yaitu Abu Burdah ibnu Abi Musa Al-Asy'ari. Abu Burdah seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 104 Hijriah. An abihi, dari ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunkanlah Abdullah bin Qais dosa-dosanya, dan pada hari kiamat nanti masukkanlah ke tempat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abdullah ibnu Qais, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Wahai sahabatku Abu Musa, engkau telah diberi oleh Allah suara yang merdu di saat membaca Al-Quran, seperti Allah memberikannya kepada keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Maka sahabat yang paling bagus suaranya di saat membaca Al-Quran adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul amin alladhi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqaini. Al-khazin, pegawai, al-amin, yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, tayyibatan nafsuhu, hatinya bagus, ikhlas, melaksanakan amanat dengan baik, ahadul mutasaddiqaini, maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala sedekah. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hathu ala istijari ar-rajul salih, anjuran atau perintah memperkerjakan orang yang saleh. Orang yang saleh ketika bekerja bukan hanya sekedar mencari upah saja, tapi terlebih itu dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi fadlu al-khazin al-amin
keutamaan pegawai yang amanah. Maka pegawai yang amanah apabila dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia mendapatkan pahala sedekah di dalam hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Amirul Mukminin fil hadis, imamun abid hujjah, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. An Qurrah ibni Khalid As-Sadusi, thiqah thabt, yang meninggal dunia pada tahun 155 Hijriah. Qala haddatsani Humaid ibnu Hilal Al-Adawi qala haddatsana Abu Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala aqbaltu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulan. Abu Musa al-Asy'ari bercerita, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i rajulani minal asy'ariyyin, dan aku datang bersama dua orang dari Asy'ari. Fakultu ma alimtu annahuma yatlubani al-amala, aku tidak tahu kalau keduanya minta pekerjaan, minta jabatan. Al-amal di sini adalah minta jabatan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan aw la nasta'milu ala amalina, man aradahu, kita tidak mengangkat pejabat, man aradahu, bagi siapa yang memintanya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan karahatu talabil imarah, dibenci meminta jabatan. Inna la nuwali ala amalina, ala amalina ini ala amalina, jabatan, pejabat, pemimpin, penguasa, kepingin menjadi penguasa, kepingin menjadi pejabat di sebuah wilayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna la nuwali ala amalina, kami tidak mengangkat nuwali, tidak mengangkat wali. Wali artinya pemimpin. Ala amalina man talabahu, siapa yang memintanya. Maka siapa yang ditunjuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin, Allah akan menolongnya. Namun siapa yang memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusannya. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ra'yil ghanam ala qararid, bab mengembala kambing dengan upah qararid, sekian dirham atau sekian dinar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, jadi al-qararid di dalam hadis ini artinya juz'un minad dinar awid dirham. Qararid juz'un minad dinar awid dirham. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Makki. Ahmad ibnu Muhammad al-Makki, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 217 Hijriah. Qala haddatsana Amr ibnu Yahya al-Umawi, thiqah, an jaddihi, dari kakeknya
Sa'id ibnu Amr al-Umawi al-Makki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, wa anta, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Qala na'am, iya, aku juga mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku mengembala kambing untuk mendapatkan upah beberapa dinar atau beberapa dirham, yaitu kambing milik penduduk Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu Abu Talib, dan Abu Talib adalah seorang yang miskin, anaknya banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membantunya dengan mengembala kambing milik penduduk Mekah, lalu upahnya diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Di dalam riwayat An-Nasa'i yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ada seorang sahabat yang namanya Nasr ibnu Hazan berkata, iftakhara ahlul ibil wa ahlul ghanam. Iftakhara ahlul ibil, pengembala onta atau orang-orang yang punya onta membanggakan dirinya. Demikian pula pengembala kambing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang punya kambing bangga terhadap dirinya. Demikian pula orang yang punya onta membanggakan dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'atsallahu Musa, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Musa diutus menjadi nabi dan dia adalah pengembala kambing. Wa bu'itha Dawud wa huwa ra'i ghanam wa ubu'ithu ana ar'a ghanam. Nabi Dawud juga diutus. Ketika itu beliau mengembala kambing, dan aku pun diutus mengembala kambing. Dengan demikian semua para nabi dan semua para rasul, mereka pernah mengembala kambing. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu ra'il ghanam ala qararit, boleh mengembala kambing dengan meminta upah beberapa dirham atau beberapa dinar. Fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran. Fihi fadlu al-ghanam, keutamaan kambing. Kambing barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha barakah. Dari hadis ini terdapat pelajaran. Fihi al-hassu ala ra'il ghanam, anjuran apa? Mengembala kambing. Insyaallah nanti dibelikan kambing supaya santri-santri ikut mengembala kambing. Hah? Nanti kalau sudah besar disate bareng-bareng. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.